Baik, kalau kita bicara tentang Pertamina, ya, ini sebuah mega skandal yang luar biasa. Bagaimana masyarakat hari ini disajikan, ya, boleh kita katakan dalam tanda kutip, ya, penipuan yang dilakukan oleh organ pemerintah terhadap apa? Terhadap hal-hal vital yang kemudian menunjang kehidupan masyarakat, ya. Terlepas kita mau mengatakan bahwa Pertamina ini adalah BUMN, ya, ataupun kemudian ini adalah perusahaan, tapi ini adalah wajah pemerintah. Maka hari ini kita tidak lagi dalam poin bicara siapa benar, siapa salah seperti yang diberikan atau yang ditunjukkan oleh DPR hari ini. Mohon maaf saya katakan, ya, komisi terkait di DPR ini bukan kemudian menyejukkan, bukan kemudian memberikan solusi bagi masyarakat, tapi justru memperkeruh keadaan. Ya, bagaimana kemudian mereka pergi melakukan sidak kepada pom bensin dengan merek-merek yang lain selain Pertamina. Ini mohon maaf, ini menambah antipati masyarakat. Poinnya, masyarakat hari ini tertipu dan dirugikan. Kalau kita bicara secara hukum, ya, hukum keperdataan, jelas bahwa apa? Masyarakat berhak menuntut rugi kepada Pertamina. Kenapa? Karena mobil kendaraan yang digunakan, motor yang digunakan itu rusak akibat menggunakan bensin yang tidak semestinya. Terlebih dari itu dia dirugikan. Kenapa? Karena dia membeli bensin yang kemudian tidak produk yang dia inginkan, yang dia dapatkan, ya kan? Ini polemik yang harus kemudian dientaskan, tapi bukan dengan cara-cara yang ditunjukkan oleh Pertamina hari ini dan oleh DPR komisi tertentu itu hari ini. Beberapa pejabat menyatakan bahwa seolah-olah tidak terjadi apa-apa di Pertamina. Nyatanya ada kejahatan, ditangkap oleh aparat penegak hukum, kerugian hampir 1 kuadriliun atau 1000 triliun, dan ini kerugian yang masih kita boleh katakan sangat kecil. Kenapa? Ada potensi kerugian lain lebih, di mana apa? Selama 5 tahun masyarakat menderita kerusakan daripada kendaraan-kendaraannya yang disebabkan oleh hal itu. Ini juga kerugian. Nah, maka yang perlu hari ini dilaksanakan, bagaimana masyarakat yang sudah tertipu ini kemudian bisa mendapatkan, kira-kira mendapatkan gantinya, ganti rugi. Saya menyarankan kepada pemerintah untuk membebaskan pajak kendaraan bermotor paling tidak untuk 2 tahun ke depan. Inilah yang kemudian bisa mengobati rasa tertipu masyarakat oleh apa yang dilakukan oleh Pertamina itu. Persoalan kemudian pajak itu kemudian mau didiktat dari keuntungan Pertamina dan lain sebagainya, silakan para pemangku kewenangan, pemangku kebijakan untuk melaksanakan itu atau mengatur hal itu. Tapi yang masyarakat butuh hari ini adalah bagaimana rasa keadilan itu hadir kembali ke masyarakat. Dan rasa keadilan itu bisa hadir kembali kepada masyarakat kalau masyarakat mendapatkan benefit. Lalu kepada Pertamina, ya, tidak perlu membela diri dengan begitu, begini. Sampai detik ini kami tidak melihat Pertamina menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat. Ini yang dibutuhkan masyarakat. Pertamina menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat. Ya, lalu apa? Lakukan uji petik, buat tim yang melibatkan stakeholder dari masyarakat civil society. Ya, pergi ke pom bensin. Ketika orang kemudian mengisi bensin, lakukan uji petik, cek di situ jumlah ronnya. Ya, apakah Pertamax itu ronnya sesuai dengan kemudian yang diberitakan? Atau justru sama sampai hari ini, hanya permainan warna saja yang dimainkan, tapi kualitasnya juga kualitas yang dalam tanda kutip menipu masyarakat. Nah, jadi masyarakat hari ini butuh action dan permohonan maaf, bukan kemudian pembelaan diri. Ini yang saya kira perlu digarisbawahi oleh para pemangku kebijakan hari ini.
Terkait tentang adanya Ahok ya yang kemudian hari ini bicara di sana di sini, ya boleh dalam konteks bicara, tapi kita jangan lupa Ahok juga pada saat itu menjabat sebagai komisaris. Yang mana komisaris itu adalah pengawas. Walaupun memang secara implementasi kita tahu bahwa jabatan komisaris-komisaris di BUMN itu hanya kira-kira jatah-jatahan saja. Ya, jatah-jatahan saja. Komisarisnya pun tidak melakukan apa-apa. Kalaupun dia mau melakukan apa-apa, direksinya juga tidak akan menganggap. Ya ini fenomena yang harus kita lihat. Jadi kalau kemudian Ahok mau disalahkan, ya tentu nggak bisa. Tapi dalam hal itu Ahok pun tidak usah juga merasa seolah-olah dia ini Superman, merasa bahwa dia ini kira-kira adalah pahlawan. Karena apa? Karena kita tahu kalau memang Anda merasa tidak bisa melakukan apa-apa sebagai komisaris utama, jangan terima jabatannya. Kok hari ini kemudian keluar-keluar saya bukan dirut, saya cuman komut, tapi Anda keluar-keluar macam-macam. Ya kalau merasa nggak bisa melakukan apa-apa dengan jabatan itu, jangan terima jabatannya. Dengan Anda menerima jabatan itu artinya apa? Anda juga mengilhami makan gaji buta. Gitu loh ya. Jadi nggak usah lah, mari kita bahu-membahu, apalagi di bulan Ramadan ya, bulan penuh hikmah ya. Pemerintah bagaimana caranya mengobati rasa ketidakpercayaan masyarakat? Solusi dari saya, bebaskan pajak kendaraan bermotor paling tidak 2 tahun ke depan. Ini akan mengobati rasa sakit hati masyarakat karena diprank oleh Pertamina, dan kemudian Pertamina bentuk tim, lakukan uji petik, langsung turun ke masyarakat, langsung turun kepada pom bensin